Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Alex, si ganteng-ganteng. Nah, pagi ini Kak Alex percaya adik-adik semua udah pada cantik-cantik dan keren-keren. Kita mau memuji Tuhan, namun sebelumnya Kak Alex ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, sepanjang hari telah kami nikmati kasih-Mu. Sebentar lagi kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, dari awal hingga akhir daripada ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan.
sudah memuji Tuhan, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu, biarlah itu untuk menyenangkan hati-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami, lindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Untuk pegawaiku Haman yang cerdas, terima kasih atas usulmu untuk mencarikan permaisuri. Aku bahagia karena mendapat permaisuri yang sangat cantik. Jangan sungkan ya Raja, keinginan Raja adalah tugas utama saya. Hahaha, bagus. Saya akan menaikkan jabatanmu di atas pembesar-pembesar. Terima kasih Yang Mulia. Enak sekali rasanya dihormati. Kalau begini terus, lama-lama aku bisa menggantikan Raja. Tuan Haman. Ya. Tuan Haman. Bagus. Mengapa kau tidak menyembah Tuan Haman? Ya, benar. Kenapa kau tidak menyembah dia? Mengapa kau harus menyembah kepadanya? Dia bukan raja, dia bukan Tuhanku. Oh, begitu. Kita lihat saja nanti. Tuanku Haman, maaf kami sudah menasihati Mordekai agar suci kepadamu, tapi dia tetap tidak mau. Oh, manusia itu. Tenang saja. Aku akan membereskan si tukang surat itu. Baik Tuan Haman. Dia tidak tahu apa yang telah dia kerjakan. Terlalu hina bagiku kalau hanya melenyapkan dia. Aku akan melenyapkan seluruh bangsanya. Ya Tuanku Raja, di kerajaan yang Tuanku memerintah, ada satu bangsa yang banyak jumlahnya. Dan mereka punya peraturan sendiri. Peraturan raja tidak berlaku bagi mereka. Apa maksudmu? Benar Raja, mereka menentang Raja. Jadi apa yang hendak aku lakukan? Keluarkanlah perintah untuk melenyapkan mereka semua. Bawalah kepadaku supaya aku matrai. Shalom adik-adik. Nah, gimana nih tadi penampilan drama dari kakak-kakak Victory Kids-nya? Kakak percaya pasti kalian dapat sesuatu nih ya dari penampilan drama tadi. Tadi kalau misalnya kalian memperhatikan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh dramanya, ceritanya ini menarik banget nih adik-adik dan ada banyak karakter di dalam drama ini. Contohnya yang pertama ada siapa? Ada Haman, ada Raja Ahasuerus, ada Ratu Esther juga, dan juga ada pengawal raja. Siapa? Ada Abagtha dan juga ada Bigtha. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar banyak hal nih adik-adik. Kalau misalnya kalian juga memperhatikan, tokoh yang paling disorot dalam cerita ini, kira-kira siapa yang bisa tebak? Ya, betul banget adik-adik. Tokoh yang paling disorot nih ya dalam cerita ini adalah si Haman. Nah, kalau misalnya kalian lihat dari awal sampai akhir, Haman ini punya hati yang jahat ya adik-adik ya. Dia itu punya dendam dan juga dia itu ada kesombongan nih. Dia ingin menjadi seperti raja.
iya sih dia ini orang kepercayaannya raja, tapi dia ini sombong dan dia pengen disembah, dia juga pengen dipuji dan dihormati, sehingga dia ini menjadi orang yang gila hormat nih adik-adik. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar 3 hal nih adik-adik dari si Haman ini. Yang pertama apa? Yang pertama, kita nggak boleh memiliki hati yang jahat seperti Haman. Haman tadi udah kakak singgung ya, bahwa dia ini hatinya jahat, terus dia juga punya dengki, punya kesombongan, sehingga dia selalu melakukan hal-hal yang jahat. Terus apalagi? Yang kedua, si Haman ini karakternya apa? Dia itu sombong, dia itu gila hormat nih adik-adik. Nah, walaupun mungkin dia orang kepercayaan raja, tapi nggak seharusnya dia menjadi orang yang sombong. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kita nggak boleh menjadi orang yang gila hormat. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Walaupun mungkin kita orang yang baik, orang yang cakap, orang yang dipercayai oleh raja, tapi kita juga nggak boleh jadi orang yang sombong adik-adik. Terus apa lagi? Nah adik-adik, poin ketiga yang bisa kita pelajari dari si Haman ini adalah dia itu iri dan nggak suka sama si Mordekai. Nah kenapa si Haman ini nggak suka sama Mordekai? Karena kalau misalnya kita lihat nih dari dramanya ya, si Mordekai ini dia nggak mau menyembah Haman dan juga dia nggak mau menghormati Haman. Karena kenapa? Karena Haman juga bukan Tuhan, dia juga bukan raja. Terus kenapa dia harus dihormati? Nah sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mordekai ini benar. Tapi karena si Haman ini hatinya jahat, jadi dia nggak suka nih dengan sikap baik yang dilakukan oleh si Mordekai. Nah adik-adik, sekarang mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Amsal 8 ayat ke-13. Bunyinya apa? Kakak bacakan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, adik-adik dari ayat ini udah jelas banget ya bilang kalau anak-anak Tuhan yang hidup dalam takut akan Tuhan pasti membenci kejahatan, kecongkakan, mulut penuh tipu muslihat. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa kita tidak boleh nih menjadi seperti Haman yang punya hati yang jahat, yang sombong dan juga congkak. Kita harus senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati dan juga apa? Dan juga punya sikap yang baik, punya hati yang baik. Sehingga orang-orang di sekitar kita pun bisa melihat karakter Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam sekolah, dan di dalam lingkungan pertemanan kita nih adik-adik. Jadi kakak mau ingatkan kepada kita semua saat ini bahwa kita harus memiliki hati yang baik dan juga selalu bersikap rendah hati. Nah adik-adik, tunggu cerita selanjutnya di minggu depan dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita mau memberi persembahan, namun sebelumnya kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah kami hidup bertumbuh dalam firman-Mu. Sebentar lagi kami mau memberi persembahan, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, pengumuman untuk kita semua minggu ini yaitu setiap hari Senin jam 4 sore kita mengadakan Zoom online Victory Kids. Adik-adik jangan lupa dan tetap ajak teman-teman yang lain. Nah, adik-adik, kita telah sampai ke penghujung acara ibadah kita. Sebentar lagi kita mau berpisah. Namun kita mau tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah kami ini. Kami bersyukur, kami sangat-sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau berpisah, biarlah senantiasa Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.